Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Imuna Usatun Hasanah dengan NIM 878188228. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiana dengan NIM 878190328. Kami di sini akan menyajikan video micro teaching dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan subtema peduli sampah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Oke. Loh, Ahmad, kamu kok kelihatan tidak semangat? Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, baik semua ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya anak-anak, Bu Septi akan mengabsen untuk mengecek kehadiran anak-anak hari ini ya. Yang pertama yaitu Ahmad, hadir ya. Yang kedua Angel hadir. Yang ketiga Bella juga hadir. Yang keempat Bintang. Selanjutnya Citra hadir. Caca kemana anak-anak? Apakah nggak masuk? Oh, nggak masuk. Ada suratnya nggak? Ada. Kemana izinnya? Oh, sakit. Oh ya udah, nanti ditulis izin ya sama Bu Septi. Oke. Selanjutnya yaitu Dika hadir ya. Doni hadir nggak anak-anak? Kemana anak-anak Doni? Apakah ada? Nggak ada lagi. Kemana? Oh, ada acara. Tapi ada suratnya ya anak-anak ya. Oke, ada. Lanjut Bu Septi. Selanjutnya Dion hadir. Elang juga hadir. Erik hadir. Yang terakhir yaitu Faza hadir ya. Oke, selanjutnya lihat samping kanan dan kirinya anak-anak. Apakah ada sampah? Kemudian di lorong mejanya juga dilihat atau ada sampah yang mungkin bisa mengganggu pembelajaran anak-anak. Nah, Bu Nala kasih waktu dalam 1 menit. Tolong sampah kiri, kanan, dan di lorong mejanya dibuang di tempat sampah ya. silakan anak-anak dilihat ya kanan kirinya. Bawah meja juga. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Oke, sudah bersih semua ya anak-anak, samping kanan kirinya maupun di lorong mejanya. Oke, selanjutnya Bu Septi akan memimpin dalam menyanyi lagu nasional yang berjudul apa Bu Septi? Garuda Pancasila. Oke. Yuk anak-anak kita menyanyi ya agar lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Bu Nala akan membacakan kesepakatan yang kita buat pada minggu lalu. Masih ingat kesepakatannya? Oke, Bu Nala bacakan lagi ya. Kesepakatannya yang pertama, yaitu anak-anak harus datang tepat waktu. Ini di sekolah ini kan maksudnya jam 7. Jadi anak-anak sebelum jam 7 itu harus berada di sekolahan. Yang kedua, anak-anak harus memakai seragam lengkap. dari topi hingga ke sepatu. Tetapi kalau di dalam kelas topinya harap dilepas.
Yang ketiga itu mendengarkan dan menyimak penjelasan dari gurunya. Yang keempat itu bicara, baik bicara dengan temannya maupun dengan gurunya, itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima itu menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolahan. Yang terakhir itu saling mendukung, saling membantu antar teman. Ya, nggak boleh tukaran ya, harus rukun. Ya. Oke anak-anak, Bu Septi mau tanya nih. Tanya apa Bu Septi? Nih, dengarkan ya anak-anak ya. Anak-anak masih ingat nggak materi sebelumnya kita pelajari apa nih? Oke, kira-kira apa ya materi yang sebelumnya kita pelajari ya? Masih ingat nggak? Iya betul, materi tentang polusi. Polusi dibagi menjadi 3, ada polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan, polusi air yang disebabkan oleh limbah pabrik yang tidak diolah, dan yang terakhir polusi tanah dikarenakan membuang sampah sembarangan. Oke, masih ingat ya materi sebelumnya yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Septi. Nah, selanjutnya Bu Nala akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku peduli sampah di sekolah maupun di rumah melalui pengamatan video atau bacaan modul dengan tepat. Yang kedua, itu menjelaskan manfaat perilaku hidup bersih dan peduli sampah secara lisan dan tulisan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, itu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Itu ya anak-anak ya. Nah, dalam ketiga tujuan pembelajaran ini anak-anak harus bisa dalam mencapai tujuan ini ya. Oke. Sudah tahu ya tujuan pembelajarannya? Oke anak-anak, Bu Septi mau tanya lagi nih, dengarkan ya. Apa yang terjadi jika semua orang di lingkungan kita membuang sampah secara sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Gimana Ahmad? Tahu? Apa jawabannya? Ya betul, membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan apa Bu Nala? Menyebabkan salah satunya itu banjir. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan banjir? Karena sampah itu dapat menyumbat aliran air. Jadi air itu bisa meluap. Akhirnya terjadilah banjir. Begitu anak-anak. Gimana? Sudah paham belum? Oh belum? Oke, nanti kita bahas ya di pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya anak-anak tahu nggak kalau sampah itu dibedakan menjadi 2? Ayo, apa? Tahu nggak? Oke. Ya, benar. Ahmad? Oke, gimana Ahmad? Oh iya betul. Nah, sampah itu ada 2. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Oke. Anak-anak sudah paham belum tentang sampah organik dan non-organik? Belum? Oh, yap. Hari ini kita akan mempelajari tentang peduli sampah. Jadi disimak sampai akhir ya penjelasan dari Bu Nala dan Bu Septi. Anak-anak, Bu Septi dan Bu Nala punya video nih. Anak-anak mau nggak menontonnya? Oh, mau ya. Jadi video kali ini tolong dicermati, tolong dipahami, dan disaksikan secara sesama ya agar anak-anak mengerti apa yang disampaikan dalam video kali ini. Bisa diputar ya videonya. Hai teman-teman, aku Pipin. Dan aku Lala. Welcome to Pipin dan Lala Vlog episode pertama. Di seri vlog ini, kita mau ajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan sehari-hari kita. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke Monas. Yuk ikutan. Yeay! Kita sudah sampai di Monas. Loh, Pipin, kok sampahnya dibuang sembarangan sih? Emang kenapa? Cuma bungkus minuman aja kok. Jalanannya jadi kotor dong kalau kamu buang sampah seenaknya sendiri.
Kan nanti juga ada petugas yang bakal bersih-bersih jalanan. Ya tetap aja. Kan harusnya buang di tempat sampah, Pin. Itu ada tempat sampah banyak di pinggir jalan. Pipin, Lala, lagi jalan-jalan kok malah berantem? Ada masalah apa sih? Lala nih kak, marah-marah nggak jelas. Ini kan gara-gara kamu buang sampah sembarangan, Pin. Oh, begitu ternyata. Pipin tahu nggak apa dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan? Sampahnya jadi berserakan di jalan ya kak? Iya, sampah plastik yang kamu buang ini mengandung zat berbahaya yang bisa mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Hal ini akhirnya juga akan meracuni hewan dan tumbuhan yang hidup di alam. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat terbawa ke laut melalui aliran air hujan dan sungai. Banyaknya sampah plastik yang terkumpul di laut ini membahayakan bagi ubur-ubur, penyu, dan juga hewan laut lainnya. Ada hewan yang tidak bisa bergerak karena terperangkap sampah plastik. Dan bahkan ada juga yang tidak bisa membedakan plastik dengan makanan. Akibatnya sangat berbahaya untuk kesehatan mereka karena sifat plastik yang beracun dan tidak bisa dicerna oleh biota laut. Waduh, serem ya kak. Pipin dan Lala suka makan seafood nggak? Suka banget, Kak. Nah, coba bayangkan kalau seafood yang kalian makan ini ternyata berasal dari hewan yang sudah mengonsumsi plastik di laut. Berarti kita juga ikut makan plastik dong. Iya, pada akhirnya sampah-sampah plastik ini juga akan ikut meracuni manusia. Selain itu, sampah plastik yang menggunung di laut dan pantai juga merusak keindahan alam dan menyebabkan kita tidak bisa berwisata. Jadi, buang sampah pada tempatnya itu memang sangat penting ya. Oh, gitu ya kak. Maaf ya semuanya. Aku janji nggak akan buang sampah sembarangan lagi deh. Ya, Kak, aku juga janji. Teman-teman, hari ini kita jadi tahu bahwa buang sampah sembarangan ternyata bisa menyebabkan dampak negatif untuk lingkungan dan diri kita sendiri. Yuk, mulai hari ini, mari kita selalu buang sampah pada tempatnya. Sampai jumpa di vlog Pipin dan Lala selanjutnya. Ayo sadar sampah. Oke anak-anak, gimana? Sudah mengamati videonya? Bagus nggak videonya? Bagus? Oke sih. Oke, selanjutnya Bu Nala akan menjelaskan nih pengertian sampah itu apa sih? Apa kira-kira sampah? Tahu nggak? Siapa? Ada yang Tahu tahu nggak? Oke, jadi sampah itu adalah sisa aktivitas manusia yang tidak digunakan. Nah, Bu Nala tanya lagi. Kemudian apa akibatnya apabila kita membuang sampah sembarangan? Apa akibatnya? Gimana? Oke, jadi akibat membuang sampah sembarangan itu pertama dapat menyebabkan sarang penyakit. Karena apa? Karena seperti nyamuk. Nah, semisal nyamuk ya. Nyamuk itu kan menyukai tempat-tempat yang kotor. Semisal kita membuang sampah sembarangan, kan lingkungan kita itu menjadi kotor. Akhirnya nyamuk itu hiduplah di sana. Dan kita itu akan terserang penyakit yang namanya DBD. Apa itu DBD? Demam berdarah. Yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke, yang kedua, akibatnya itu dapat menyebabkan banjir. Karena apa? Karena sampah yang dibuang secara sembarangan di
membuat aliran air sehingga air itu akan meluap. Terjadinya banjir gitu. Dan yang ketiga itu ada gini, semisal kita membuang sampah sembarangan, kemudian di lingkungan kita itu kan akhirnya penuh dengan sampah. Nah, hidup kita itu akan terasa tenang, nyaman, atau malah sebaliknya. Oke, jadi apabila kita membuang sampah sembarangan, lingkungan kita itu menjadi kotor, akibatnya kita tidak nyaman. Kita itu nggak nyaman dalam hidup di rumah ini, semisal gitu ya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sampah. Tadi kan Ahmad sudah menjawab kalau jenis-jenis sampah itu ada dua. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah basah. Sampah non-organik itu mudah membusuk dan dapat diurai secara alami. Contohnya apa anak-anak? Ya betul, sisa makanan, daun kering, kulit buah ataupun nasi basi. Terus yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik itu adalah sampah kering, sulit membusuk dan memerlukan waktu lama untuk terurai. Contohnya, ya plastik, kaleng, botol, kertas, serta kaca. Selanjutnya, cara mengelola sampah nih. Anak-anak tahu nggak cara mengelola sampah yang dengan baik dan benar? Selanjutnya yaitu adalah cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Yang pertama adalah pemilahan sampah. Kita bisa memisahkan sampah organik dan non-organik. Gunakan tempat sampah yang berbeda warna. Misalnya hijau untuk organik dan merah untuk non-organik. Selanjutnya yaitu mendaur ulang. Memanfaatkan sampah non-organik seperti botol plastik dan kertas bekas untuk kerajinan. Yang ketiga adalah pengomposan. Sampah organik dapat dijadikan kompos untuk pupuk. Oke, selanjutnya Bu Nala akan menjelaskan tentang pengolahan sampah. Itu ada singkatannya, anak-anak tahu nggak? Ada 3R. Nah, 3R itu yang pertama ada reduce. Nah, reduce itu apa? Mengurangi penggunaan. Oke, jadi gimana contohnya? Dengan semisal anak-anak kan membawa bekal nih hari ini. Nah, membawa bekal itu memakai tempat makan yang bisa digunakan berulang kali, gitu ya. Jangan memakai tempat makan itu yang terbuat dari plastik yang bisa digunakan hanya satu kali, tetapi harus bisa menggunakannya dengan berulang kali. Dengan menggunakan tempat makan, itu ya anak-anak ya, membawa tempat makan sendiri, membawa botol minum sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada reuse. Nah, reuse itu apa? Oke, reuse itu adalah menggunakan kembali. Nah, contohnya apa? Gini, semisal Ahmad memiliki botol bekas. Nah, botol bekas itu sebenarnya bisa digunakan kembali, tapi bukan sebagai untuk minuman, bukan, tetapi sebagai pot. Nah, jadi botol bekas itu tadi nanti diolah menjadi pot. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali daripada dibuang, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah recycle. Nah, recycle itu adalah mendaur ulang. Betul, mendaur ulang. Nah, contohnya apa? Contohnya, anak-anak tahu nggak kerajinan yang terbuat dari sampah itu? Tikar yang terbuat dari bekas-bekas sampah plastik jajan. Nah, itu contoh dari penggunaan recycle, yaitu mendaur ulang. Gitu ya anak-anak ya. Kok kelihatan nggak semangat nih untuk membangkitkan semangat kali ini? Yuk kita tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
sudah semangat, Bu Nala dan Bu Septi akan membagi kalian itu dalam 4 kelompok. Ini kan anak-anak di dalam kelas ini terdiri atas 12 ya. Nah, akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Nanti akan dibacakan Bu Septi pembagiannya. Nanti dibagikan secara acak ya, anak-anak, bukan melalui absen. Oke, dengarkan dan catat anggota kelompoknya masing-masing. Jangan sampai nggak tahu kelompokku ini yang mana ya. Oke, dipahami, diamati. Oke, kelompok 1 ada Ahmad, Bella, dan Citra. Kelompok 2 ada Dika, Elang, dan Faza. Kelompok 3 ada Citra, Doni, dan Erik. Dan kelompok keempat, kelompok terakhir ada Faza, Dika, dan Bella. Oke, selanjutnya Bu Nala akan menjelaskan dulu deh, menjelaskan tentang LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, tunjukkan Bu Septi LKPD-nya. Iya, nanti. Oke, di sini itu ada LKPD apa Bu Septi? Cara memilah sampah. Oke. Yang pertama yaitu anak-anak nanti ditulis namanya dulu ya, baru kelas. Terus ini kan tadi sudah dijelaskan ada sampah organik dan anorganik. Nanti kalian bisa memilih yang mana nih yang termasuk sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Nanti tinggal dihubungkan aja ya garisnya. Oke, gimana? Sudah paham belum? Nanti kalau ada masih bingung nih, saya Ahmad masih bingung, Caca masih bingung, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Nala maupun Bu Septi, gitu ya. Nah, ini saya bagian Septi bagian LKPD-nya. Oke, sudah dapat semua belum anak-anak? Masing-masing kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah dapat semua? Oke, nah kalau sudah dapat semua, dikerjakan secara berkelompok, secara diskusi dalam waktu 30 menit ya. Nanti kalau ada yang sudah mengajungkan tangan salah satu perwakilan kelompoknya. Oke? Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan ya. Oke, waktunya sudah berjalan 15 menit ya anak-anak. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Bu Septi, gimana? Ini masih dikasih waktu ya sampai 30 menit ya Bu Septi? Masih 15 menit ya. Silahkan dilanjut. Oke, nanti kalau ada bingung tentang soalnya bisa ditanyakan Bu Septi atau Bu Nala ya. Sudah berjalan 30 menit nih anak-anak. Waktunya sudah habis ya. Mohon setiap perwakilan kelompok mengumpulkan jawaban dari tugasnya ya. Oke, silahkan. Silahkan ya. Kasih. Oke, sudah semua. Jadi dari kelompok 1 sampai 4 sudah mengumpulkan lembar jawabannya. Oke, terima kasih ya anak-anak ya yang sudah mengerjakan dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya mari kita akan ice breaking dulu. Dengan apa Bu Septi ice breakingnya? Tepuk berpola. Oke, jadi gini anak-anak. Nanti kalau Bu Nala atau Bu Septi bilang tepuk 1, kalau Bu Nala bilang tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, gimana? Mudah gimana? Mudah kan? Oke, dimulai Bu Septi. Let's go. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3. Oke, gimana? Oke, nanti tadi ada yang menerukan Bu Nala ya? Ada yang salah ya? Oke, itu ya tadi itu untuk melatihkan konsentrasian ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok.
Oke, silakan Bu Septi kita bahas. Bisa dibahas ya. Tadi kan ada sampah organik dan anorganik. Yang pertama yaitu adalah sampah plastik. Sampah plastik ini termasuk sampah mana? Sip, tentu Ya, Ahmad. sampah anorganik. Jadi ini sampah plastik termasuk sampah anorganik. Selanjutnya yaitu ada daun kering. Daun kan mudah membusuk. Jadi termasuk sampah apa, anak-anak? Betul sekali Ya. Caca, sampah Organik. Oke. Jadi yang kedua jawabannya adalah organik. Yang selanjutnya yaitu botol plastik. Botol plastik bisa terurai dengan cepat. Enggak. Iya, Jadi termasuk apa? Oh, Ya, betul Dika. Sampah plastik ini, botol plastik termasuk anorganik. Oke, yang keempat yaitu adalah apa ini anak-anak? itu makanan anak-anak. Iya, sisa makanan. Sisa Iya. makanan kan mudah membusuk kan? Jadi termasuk sampah organik. Ya, sisa makanan semua termasuk sampah organik. Selanjutnya yaitu ada cangkang telur. Cangkang telur termasuk apa? Sisa makanan juga. Jadi jawabannya termasuk ke dalam sampah organik. Oke, di sini ada yang mendapatkan 100 atau benar semua ya? Oke, kelompok 4 mendapatkan berapa? Oke, benar semua ya? Oke, sip. Nah, selanjutnya ketika kan tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya dengan penuh tenaganya, dengan mengerahkan segala pikirannya. Nah, selanjutnya Bu Nala dan Bu Septi akan mengapresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Oke, akan mengadakan apa Bu Septi? Tepuk salut. Oke. Tahu kan anak-anak? Coba nanti. Oke, 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Lagi? Sekali lagi Bu Oke. Nala. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, bagus sekali anak-anak. Lanjut dong, lanjut. Oke. Ranking ya Bu Lagi? Nala. Oke, kira-kira apa ya Bu Septi ya breakingnya ya? Apa ya anak-anak maunya apa nih? Apa ini ya? Kita Marina menari gitu ya? Heeh. Pakai gitu aja ya Bu Septi ya? Ya, udah tahu Oke. belum? Anak-anak dimohon berdiri semua. Berdiri Kita yuk, akan- berdiri. Kita akan ice breaking Marina menari. Oke, sudah tahu gerakannya Marina menari? Oke, jadi nanti kalau Marina itu gini. Kalau menari itu begini. Kalau di atas Ya, menara. Jadi Menara kita ini. membentuk menara. Oke. Hei, kita mulai Bu Septi. Yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sip anak-anak, betul sekali. Lebih cepat yuk. Lebih fokus ya? Oke, nanti Bu Septi akan bilang lebih cepat lagi. Nanti tolong fokusnya ditambahi ya. Ya, Oke, betul. ya Bu Septi ya. Lanjut yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lagi Bu Septi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sip. Anak-anak pintar sekali, fokusnya 100%. Walaupun tadi ada anak-anak yang masih sedikit aja salahnya ya, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya Bu Septi akan membagikan soal evaluasi. Nah, evaluasi itu gunanya untuk apa, Nana? Jadi evaluasi di Bu Nala dan Bu Septi berikan untuk anak-anak itu untuk mengetes kemampuan memahami anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana tadi dimulai dari sampah, pengertian sampah itu apa, dampaknya terhadap lingkungan apa, kemudian macam-macam apa tadi Bu Septi? Jenis-jenis sampah. Iya. Kemudian ada mengolah sampah 3R tadi. Nah, nanti
dikerjakan sesuai pemahaman masing-masing anak. Jadi ini kerjanya individu ya, nggak kelompok kayak tadi. Iya, gitu ya Nana ya. Bisa dibagikan ya. Oke. Sudah. Oke, sudah semua ya Nana. Ke-12 anaknya sudah menerima semua. Oke. Ada yang kurang nggak Bu Septi? Nggak ada ya? Cukup. Oke lah. Selanjutnya, gini, anak-anak kita buat kesepakatan soal evaluasinya itu dikerjakan dalam berapa menit? Berapa menit? Ayo, berapa menit Bu Septi? 30 menit. Kebanyakan enggak ya 30 menit ya? Kebanyakan nggak? Gimana? Oke. Oh, malah 10 menit. Janganlah anak-anak ya. Nanti teman yang lain gimana kalau belum? Ya, jadi berapa ya kira-kira? 15 menit ya? Oke. 15 menit Gimana ya? Bu Septi? Ya, 15 menit. 15 menit dikerjakan sendiri-sendiri sesuai pemahamannya anak-anak. Oke. Gimana Nana? Sudah selesai belum? Waktunya udah habis nih. Oke. Yuk dikumpulkan yuk. Iya. Oke, terima kasih ya Nana ya telah menjawab soal evaluasi ini dengan baik. Nah, selanjutnya Bu Septi akan menyimpulkan apa saja sih pembelajaran pada hari ini. Apa saja Bu Septi? Kesimpulan materi di hari ini adalah tentang peduli sampah dan pemilahan sampah. Peduli terhadap sampah dan memahami pentingnya pemilihan sampah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber penyakit. Pemilahan sampah dibedakan menjadi berapa? 2, ya betul, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti makanan dan daun dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan logam dapat didaur ulang menjadi produk baru yang berguna. Kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah harus dimulai dari diri kita sendiri dan dibiasakan sejak dini, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dengan memilah sampah nih dan membuang sampah pada tempatnya, kita harus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Lanjut Bu Nawa. Oke, setelah mendengarkan kesimpulan dari yang dipaparkan oleh Bu Septi, gimana hari ini? Lebih memahami kan tentang peduli sampah itu apa, bagaimana caranya, dampaknya gimana, gitu ya Nana ya? Oke, setelah mendapatkan kesimpulan dari Bu Septi, Ya. nah Bu Nawa mau bertanya nih. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah pembelajaran peduli sampah pada hari ini itu menyenangkan? Menyenangkan. Oke, benar saja. Terima kasih. Menyenangkan ya Caca ya? Oh. Nah, kalau menyenangkan apa saja sih pembelajaran kita pada hari ini? Oke, mengenai pertama apa? Pengertian sampah. Terus pemilahan sampah. Oke ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari materi peduli sampah tadi? Ayo, tadi sudah ada yang dijawab Caca. Satu lagi deh, siapa? Ahmad lagi. Oke, Ahmad. Good job sekali kamu bisa mengacungkan tangan ya. Ya, Gimana? Gimana Ahmad? Oke, tadi kita membahas tentang dampaknya membuang sampah sembarangan. Betul sekali Ahmad. Jadi pembelajaran kita hari ini itu alhamdulillah menyenangkan ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, bintang berapakah yang akan kalian berikan kepada pembelajaran hari ini? Gimana? Berapa? Oke sip, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya Bu Septi akan membahas tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi kan?
Dan sudah dikumpulkan juga jika nilainya teman-teman semuanya ini di atas KKTP, maka akan mengerjakan pengayaan. Dan sebaliknya, jika di bawah KKTP akan mengerjakan perbaikan ya. Oke, perbaikan atau remedial. Gak usah takut dengan remedial ya. Remedial itu bukan suatu kegagalan, tapi suatu usaha untuk memperbaiki hasil. Oke? Nah, selanjutnya gimana? Karena Bu Septi dan Bu Nala ini sangat senang sekali. Karena anak-anak semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, sehingga Bu Septi dan Bu Nala itu akan memberikan tepuk salut lagi nih. Yuk, kita mulai. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. salut. Sekali lagi ya. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Oke, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kita Serahkan ya. serap dengan lancar ya anak-anak ya, dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke. Bu Septi dan Bu Nala mau pamit undur diri nih. Oke, sampai ketemu di tindak lanjut selanjutnya anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.